Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisya Putri Mardani dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi biologi tentang sistem saraf pusat dan bagian otak. Kalau gitu langsung saja ke pembahasannya. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Tapi yang akan saya bahas kali ini tuh yang bagian otak. Otak adalah salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia, tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang saling terhubung. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut selaput otak atau meninges dan tulang tengkorak serta terhubung ke syaraf tulang belakang. Nah, jadi antara otak ke tulang tengkorak itu gak langsung nyatu gitu, tapi ada jarak. Nah, jarak itu terdapat cairan cerebrospinal, di mana cairan cerebrospinal ini berfungsi untuk melindungi otak dari guncangan. Tapi yang kita bahas sekarang ini meninges dulu ya. Jadi apa sih meninges itu? Meninges adalah lapisan atau membran tipis yang berfungsi menutupi dan melindungi otak dan syaraf tulang belakang. Meninges ini ada 3 lapisan. Yang pertama ada dura mater, lapisan luar paling tebal lah. Dari gambarnya kita bisa lihat lapisan dura mater itu lapisan yang warna ungu ini ya, dekat dengan si tulang tengkorak. Nah, di bawahnya lapisan dura mater itu ada lapisan arachnoid, membran tengah dan tipis, sifatnya itu elastis ya, di tengah ya ada lapisan arachnoid. Dan yang ketiga ada lapisan pia mater, lapisan dalam ya, lapisan pia mater. Nah, lapisan pia mater ini lapisan yang lebih dekat dengan otak ya, jaraknya dengan otak itu dekat gitu. Nah, di sini kita akan bahas cairan cerebrospinal. Nah, jadi cairan cerebrospinal itu berwarna bening dan jernih yang mengelilingi dan melindungi otak serta saraf tulang belakang. Jadi cairan cerebrospinal ini nggak cuma melindungi otak saja, tapi juga melindungi tulang belakang. Selain untuk melindungi otak dan saraf tulang belakang, juga berfungsi untuk membawa nutrisi melalui darah ke otak, serta menghilangkan produk limbah atau sisa metabolisme dari otak. Di gambar di samping dapat kita lihat cairan cerebrospinal itu yang berwarna biru. Ya. Jadi cairan cerebrospinal ini perda kejutan apabila otak itu terjadi benturan gitu. Jadi untuk melindungi otak dari benturan-benturan atau dari guncangan-guncangan. Bagian utama otak. Jadi bagian utama otak itu ada 3. Yang pertama ada otak besar atau cerebrum, yang kedua ada otak kecil atau cerebellum, dan yang ketiga ada batang otak atau brainstem. Jadi kita bahas satu-satu. Ayo. Sini ada gambar ya. Ini ada otak besar, ada otak kecil, ada batang otak. Kita bahas satu persatu. Otak besar atau cerebrum itu merupakan bagian terbesar dari otak, terbagi menjadi 2 bagian belahan ya. Ada belahan atau hemisfer kanan dan ada belahan atau hemisfer kiri. Nah, jadi dia itu kayak kebalikannya gitu. Kalau belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Otak kiri merupakan pusat IQ pada kebanyakan orang. Belahan otak kiri memiliki fungsi untuk mengatur bahasa, penalaran, dan kemampuan berbicara, meliputi bahasa, analisis berpikir, logika, angka, rasionalitas, objektivitas, realistis, detail. Nah, untuk yang otak kanan merupakan pusat EQ, sementara itu otak sisi kanan memainkan peran besar dalam menafsirkan informasi visual dan spasial, meliputi seni atau musik, gambar atau warna, kreativitas, konseptual, berfantasi, imajinasi, intuisi, dan emosi. Ingatannya jangka panjang ya. Tadi kalau otak kiri ingatan jangka pendek, kalau otak kanan ingatan jangka panjang. Otak besar dibagi lagi tuh menjadi 4 bagian utama.
Otak besar dibagi lagi tuh menjadi 4 bagian, yaitu ada lobus frontal yang berwarna kuning, ada lobus parietal yang berwarna merah muda, ada lobus temporal yang berwarna hijau, dan ada lobus occipital yang berwarna ungu. Jadi kita bahas satu persatu. Lobus frontal ya, yang bagian depan, yang mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian, juga berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Yang kedua adalah lobus parietal bagian atas ya, yang berwarna merah muda ini. Dia mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Lobus ini juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Yang ketiga adalah lobus temporal bagian samping yang mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Lobus temporal kiri juga berperan dalam fungsi bicara. Yang keempat ada lobus occipital bagian belakang yang mengendalikan fungsi penglihatan. Nah, yang berikutnya adalah otak kecil atau cerebellum. Terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus occipital yang tadi kita bahas. Jadi otak kecil itu yang ini, lobus occipitalnya yang atas ini. Jadi letaknya itu di bawah lobus occipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki dua belahan. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Bagian otak ini juga berperan dalam mengendalikan gerakan halus seperti menulis dan melukis. Nah, yang berikutnya, yang terakhir ada batang otak atau brainstem. Batang otak adalah seikat jaringan syaraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama, yaitu otak tengah, pons, dan medula oblongata. Nah, jadi otak tengah atau midbrain ya nih, dia di sini adalah pusat pengatur gerakan otot mata, sedangkan pons di bawahnya terlibat dalam koordinasi gerakan mata dan otot wajah, pendengaran, dan keseimbangan, dan medula oblongata di bawahnya. Jadi berurutan ya. Berperan dalam mengendalikan fungsi beberapa sistem tubuh seperti pernapasan, pencernaan, detak jantung, dan menelan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.